Selamat sore dalam rangka ngabuburit dalam program acara Budaya Saya. Dalam masa krisis COVID-19, jumpa edisi yang kedua bersama kami dalam tajuk pertunjukan daring yang bertemakan etnomusikologi terapan dengan subtema limbah sebagai source musikal. Source musikal maksudnya sumber alat musik begitu. Nah, kali ini saya ditemani di tempat yang berbeda, yaitu mereka di rumahnya masing-masing. Ada Kang Gempur, halo bro. Ada Suta, halo. Ada Romi Jaya Saputra. Oke, di samping nanti ada kejutan satu orang di bagian akhir nanti. Bagaimana kalau kita jamming dulu sekarang? Siap be, oke. Oke, Kak. Oke be. Bunggong narame menake wastanu nu jadi wadana nah maneh kitu tukang ngarusak alam jadi rusak dan nafsu maneh nah ngenteu pipi jeung nu ompong nu ompong. Nun be, Kang, mantap. Demikian tadi permainan spontan dari instrumen yang berbasis limbah. Jika tadi Anda lihat yang saya mainkan ini sebenarnya masih nyambung dengan yang edisi yang hari Senin yang lalu, yaitu keluarga Karinding. Cuman bahannya bukan dari bambu, bahannya adalah dari anorganik, dari sisa bingkai Karinding, dari sisa bingkai SIM card, kartu telepon maksud saya, dibelah, dikerat dan kemudian di lem dan kemudian jadilah Karinding kartu. Lalu kemudian yang barusan saya tiup ini sebenarnya terbuat dari cangkang biji buah mangga. Ya, kita tahu yang tadinya buah mangga itu seperti ininya. Jadi kemudian dikasih lubang-lubang, lalu kemudian dikasih lubang suara dan dikasih lapisan tertentu sehingga jadilah yang seperti ini. Nah, jadi jenis mangganya rupa-rupa. Nah, itulah pengantar saya di sini, di paket yang sekarang, yaitu limbah sebagai source musikal. Ya. Seperti kita tahu bahwa dalam
dunia etnomusikologi ada satu sistem klasifikasi instrumen yang pada prinsipnya instrumen itu hanya dibagi dalam 5 kriteria, 5 golongan. Yang pertama adalah idiophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan instrumen itu sendiri, ya, seperti gong, seperti perkusi yang lain yang dipukul, ya, bahannya dari logam, ada yang dari kayu, ada yang dari macam-macam. Itu klasifikasinya adalah idiophone. Idio itu adalah dirinya, ya, phone itu adalah bunyi. Jadi instrumen yang bunyi dari badan dirinya sendiri. Lalu ada aerophone. Aerophone itu bahasa Latin. Air itu artinya udara atau angin, kan gitu. Jadi instrumen yang sumber getar bunyinya itu sumber bunyinya dari udara atau angin. Yang banyak contohnya tentu saja yang barusan ini jenis ocarina, tapi klasifikasinya aerophone, ya. Lalu kemudian ada membranophone. Membranophone seperti kata, ya, asal usul etimologinya. Membran itu artinya kulit atau selaput. Jadi semua jenis gendang-gendangan, mau tamborin, mau bedung, ya kan, dan lain-lain. Pokoknya bersumber bunyi dari kulit disebut membranophone. Lalu ada chordophone. Chordo bahasa Latin artinya dawai atau tali, ya. Itu alat musik yang sumber bunyinya dari sejenis dawai atau sejenis tali. Ya, tali itu kan bisa dari logam, bisa dari bahan lain, sutra atau apa. Lalu kemudian ada alat musik yang canggih, yaitu elektrophone. Ya, jadi sumber bunyinya dari pulsa elektrik. Apa sih kontribusi seniman bagi lingkungannya? Itu satu pertanyaan yang selalu menggelitik kita. Kita tahu Bandung itu pernah mempunyai skandal sampah sampai di mana-mana. Beberapa tahun lalu ada satu kejadian yang sangat memalukan buat kita semua, yaitu kami warganya maksudnya, sampai bingung kemana membuang sampah, ya, sampai akhirnya sampah di mana-mana di dalam kota itu menggunung begitu. Jadi kita berpikir, apa sih kontribusi seniman buat lingkungan sekitar? Padahal tidak semua sampah adalah sampah, ya kan? Jadi satu contoh, ini ada sampah organik yang namanya cangkang biji buah. Ya, kalau kami orang Sunda nyebutnya ini pelok. Saya kira di Jawa juga disebut pelok, ya. Jadi cangkang ini sebenarnya kayu, nah, bijinya dibuang, bijinya itu ditanam kayak gitu. Nah, yang ininya kan hanya paling zaman saya kecil mungkin ini jadi kandang jangkrik, ya, tidak menjadi alat musik. Mungkin di satu tempat menjadi gantungan kunci, ya, itu bagus sekali, ya. Nah, dan juga yang anorganik, kartu telepon itu kan mengandung plastik. Tidak semua plastik sebenarnya, saya tahu ini campuran, ya. Oke, jadi dalam kesempatan ini, ya, jadi kita presentasikan bagaimana seniman membuat komposisi, ya, mempresentasikan komposisi musik, ya kan, yang berbasis alat musik limbah. Itu. Oke, silakan Kang Gempur untuk mempresentasikan karyanya. Halo Be. Oke, ini menarik ini. Ada sisa sampah atau limbah yang
dikreasikan sedemikian rupa menjadi sebuah instrumen yang menarik, polokarina jenis aeropon. Baik, saya ada satu karya judulnya Muragrag. Oke. Oke, itu Muragrag. Mantap. Ya, terima kasih. Karyanya well. Berikutnya adalah presentasi karya dari Romi. Silakan, Kang Romi. Halo Beh, oke, siap. Ya, nah komposisi barusan itu itu waktu saya lagi jalan-jalan ceritanya dengerin suara suling Bali juga suara ada nuansa Cinanya Nah kemudian saya lihat atau mainkan ini sama mirip nadanya. Nah itu karya barusan apa ya namanya? Belum dikasih judul ya. Oke. Makasih Oke, makasih. Berikutnya ada seorang seniman, dalam hal ini dia belajar musik, tapi juga sebenarnya background dia secara akademis dia dari Fakultas Sastra. Jadi kemungkinan dia sastrawan juga, tapi dalam hal ini saya mengidentifikasi dia sebagai penyair. Nah, dan kebetulan dia tinggalnya ada di pegunungan di daerah Bandung Selatan. Ya, saya pikir dari tempatnya dia bisa memantau bagaimana keadaan di sumber mata air ya, yang melintasi kota Madia dan lain-lain sampai ke laut. Jadi bagaimana respon dia, bagaimana kontribusi dia, bagaimana kesaksian dia terhadap perubahan lingkungan di sekitar tempat kita hidup. Oke, Kang Suta, silahkan. Ya, tur nuhun, terima kasih. Salam lestari. Nah, saya berada di Kabupaten Bandung ini di sini. Tepatnya itu ada di Arjasari. Dan bagaimana bicara tentang lingkungan, tentunya kita itu selaku manusia itu
seperti Allah dan manusianya dan ciptaannya. Jadi tidak ada antara. Kalau ada antara berarti di mana? Itu lain lagi nantinya, kan? Nah, kalau manusia tidak sadar akan dengan sendirinya, berarti dia tidak akan sadar juga akan lingkungannya dan Allahnya, Tuhannya. Seperti itu. Dan kejadian kenapa banyak hal seperti yang kita lihat di pinggir jalan tiba-tiba ada kresek, sampah-sampah bertebaran, dilempar sana sini. Itu adalah sebuah perilaku sosial yang sudah tidak mesti disalahkan siapa-siapa saja, itu adalah salahnya diri sendirinya. Dan banyak pemerintah juga sudah mengupayakan dengan program-program yang baik dan yang bagus gitu. Tapi ternyata belum sinergik gitu dengan kedirian mereka terhadap lingkungannya di sekitar. Apalagi Kabupaten Bandung ini ya, bila dilihat hulu hilirnya itu bagaimana persoalan di hulu itu terjadi perambahan, terjadi ada persoalan-persoalan dengan hobi gitu ya, seperti cross yang menggerus setiap hujannya itu kan turun ke bawah itu si lumpur-lumpur itu dan mengendap ada di Citarum. Kalau bicara Citarum solusinya ya mungkin perlu puluhan tahun lah gitu untuk pembenahan itu, karena upaya semua itu udah ada di sana. Dan memang itu cekungan Bandung itu Citarum itu paling bawah, dan kalau hulunya dan perilaku sosialnya tidak berubah, itulah yang akan terjadi, bencana akan terus melanda Bandung ini, kabupaten, khususnya Kabupaten Bandung yang ada di ini. Makanya perlulah untuk terpanggil, terenyuh bagaimana untuk kesadaran diri sendiri dan lingkungannya. Dan semuanya sudah berupaya untuk bagaimana memperbaiki lingkungan hidup ini yang ada di Kabupaten Bandung. Semoga hutan kita tetap lestari dari hulunya. Adat istiadat yang dulu itu masih dipakai karena sangat sinergik sekali ya. Banyak pepatah-pepatah yang seperti Sunda atau yang lainnya tentang alam itu betul-betul bagus dan sangat sinergik dengan ajaran-ajaran agama semuanya juga untuk alam itu. Persoalannya dengan zaman milenial ini kebutuhan dan tingkat populasi manusia itu sangat meningkat. Nah inilah yang akan tergerus bagaimana nanti alamnya akan hilang dengan sendirinya. Bahaya kalau sampai kiamat mah ya. Nah ini semoga aja kita itu ada kesadaran dari diri kita itu untuk pembenahan terhadap lingkungan yang sinergik dengan diri sendiri dan yang lainnya. Mungkin itu persoalan lingkungan yang saya jalani ya di Kabupaten Bandung ini dengan berbagai upaya kreativitas dan sebagainya, tapi tetap kami masih berjuang untuk mempertahankan di garis benteng budaya dan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun, salam lestari. Terima kasih Kang Suta atas presentasi kesaksiannya. Berikut saya akan hadirkan teman kita lebih tua dari saya. Dia sebenarnya penduduk Bandung karena istrinya orang Bandung, tapi dia ini asal usulnya kampung halamannya adalah di Bali. Jadi dia ini tiang Bali. Namanya I Nyoman Suwita atau Suwite. I Nyoman Suwite ini ya sangat concern beberapa tahun ini semenjak kenal dengan kami di lingkungan tempat kami tinggal. Dia mengeksplor alat-alat musik yang berbasis limbah, ada kerang, ada tulang, ada kaleng dan lain-lain. Ada satu hal yang paling berkesan buat saya pribadi maupun si Bli Nyoman ini, yaitu bagaimana instrumen itu pada akhirnya dijadiin jembatan dalam komunikasi dengan putranya yang notabene berkebutuhan khusus.
Baiknya kita langsung aja kita simak presentasi dari Bli Nyoman. Oke Bli, silakan. Halo, bro, makasih. Saya Nyoman. Ini saya pernah bertemu dengan nama Pak Asep Nata. Saya coba belajar karena dia mengolah limbah. Saya belajar dengan dia, ini namanya pelok. Saya belajar dengan Pak Asep Nata. Dengan adanya ini, saya berhasil, saya mengalihkan dengan yang lain, contohnya seperti kerang-kerangan ini. Dan saya lebih menarik lagi, itu ada namanya keong pakicot kalau di sini namanya. Karena Pak Asep Nata itu bilang bahwa segala yang bervolume itu akan menghasilkan suara. Maka dari itu saya mengeksplor ini, yang lain-lain ini. Contoh seperti pakicot ini, saya tertarik dengan barang yang begini ini. Saya bunyikan. Nah, seperti begitu. Jadi saya bikin seperti ada telur, dari kijing, dari kakul, dari buah pinang, ada dari biji mangrove, ini biji camplung kalau saya bilang ini namanya. Ada dari simping, ada dari suling selang sarang bohlam namanya. Dan saya pas begitu ada lebaran haji, Idul Adha, saya ketemu tulang. Waktu kurban itu, saya ketemu tulang ini, saya coba juga ini, karena kembali lagi dengan Pak Asep Nata bilang, ini segala yang bervolume akan menghasilkan suara. Contohnya seperti ini, saya coba. Ya, dari sini saya bikin tulang juga. Jadi ini saya banyak sekali yang saya bikin. Terus ini bulan kemarin saya punya ini namanya, ini pas zamannya bulan Maret ini adalah COVID-19. Jadi ini saya namain ini dari kayu bakar lah istilahnya, dari limbah kayu bakar. Ini saya namain suling selang sang tulukang virus corona. Karena di sini saya bikin salah satu contoh, di sini ada selangnya. Ada ini. Ya, tapi ada yang satu yang saya punya nemukan di sini, ada celah lubang, namanya saya bilang suara burung COVID-19. Contohnya seperti begini ya, suaranya. Ya, ini yang terakhir. Dan saya yang kemarin. Terus dengan adanya ini saya masih juga penasaran saya dengan barang-barang ini. Kenapa? Karena tujuan saya bikin ini karena saya punya anak yang boleh dikatakan orang itu disebut, kalau menurut diagnosa dari rumah sakit di Magelang, dulu itu saya pernah bawa ke Magelang, itu namanya autis. Anak saya namanya Arya. Ya, Arya lagi video ya, lagi main Jadi, suling saya selang masih sarang bolam ya. berpikir juga,
Terus semua ini hasil karya saya ini keraknya masih belum juga bisa berkomunikasi saya dengan anak. Saya coba lagi. Saya bikin lagi dengan namanya dari besi itu gangse namanya. Kalau di Bali namanya gangsa itu. Itu saya coba, terus lagi. saya bikin, saya gebuk, Neng. bunyikan itu. Lagi. Ternyata anak saya namanya Arya ini yang selama ini dari dulu Lagi. dari kecil sekarang udah umurnya sampai Terus. udah 27 tahun lebih. Dia itu melirik barang saya ini. Disitulah saya terasa terpanggil diri saya, oh ini ternyata bisa alat saya ini yang gangse ini bisa untuk menjembatani anak saya bisa berkomunikasi. Intinya itu, saya bisa berkomunikasi melalui gangse ini. Dengan gangse ini saya bunyikan itu, dia ngikutin, saya tulis angkanya, dia mau, dari situ saya berterima kasih bagaimana saya bisa merubah dia melalui menjembatani dia dengan alat musik ini seperti gangse ini. Jadi anak saya di sana dia belajar berkomunikasi dengan saya. Itulah saya dengan anak saya ini. Saya baru ketemu di situ. Anak saya benar-benar dia memperhatikan itu dan dia mau terus tiap hari saya ajarin ini, saya suruh nulis. Akhirnya saya berterima kasih banget. Dan saya punya harapan, mudah-mudahan ada yang empati terhadap anak saya. Karena saya hanya bisa sampai bisa berkomunikasi ini. Dan saya tidak mampu untuk anak saya ini karena sudah besar sampai sekarang belum bisa. Mudah-mudahan ada yang empati dan biar bisa anak saya ini mandiri. Itu harapan saya. Terima kasih. Nah, wow, terima kasih Bli. Oke kawan-kawan, terima kasih Kang Gempur, terima kasih Kang Sultan, terima kasih Kang Romi. Oke, matur suksma Bli Nyaman. Tidak terasa waktu sudah berjalan di akhir penghujung acara. Ya. Semoga hidangan pertunjukan daring ini bertema etnomusikologi terapan dapat bermanfaat buat kita semua dan juga pemirsa. Mudah-mudahan kita semua selamat dari dampak COVID-19 dan jangan lupa instruksi pemerintah untuk kita menjaga kesehatan, menjaga stamina dan selalu waspada kemana-mana, pakai masker dan juga desinfektan jangan lupa ya. Oke, akhirul kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat, semangat dan sejahtera untuk kita semua. Salam.